Masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan dan juga kesempatan. Sangat disayangkan jika di masa muda ini kita tidak memiliki gairah, motivasi, dan semangat untuk berkembang jauh lebih baik. Di masa muda pasti juga ditimpa banyak masalah. Namanya juga makhluk hidup. Jodoh, mencari kerja, keinginan yang tidak tercapai, modal usaha tak kunjung datang, rasa pesimis, diremehkan, apalagi bagi para mahasiswa seperti kita yang dihantam tugas. Ide gak muncul-muncul, semangat naik turun, dan berbagai masalah hidup dengan lingkungan sekitar. Namun ya, perlu diingat, para pemimpin besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, si pembebas Konstantinopel dan Al-Quds, mereka memiliki kegundahan. Ya, mereka juga punya kegundahan, kegalauan. Kegundahan di sini pastinya adalah kegundahan yang besar, bukan hal sepele ataupun remeh. Coba cek diri kita, temen update status aja udah ngerasa kesindir sakit hati. Gak diajak nongkrong udah sedih merasa dihianati. Doi ngelamar wanita lain udah ngerasa sial tak terobati. Mari kita perbaiki pola kehidupan kita, pola pikir kita. Masa muda memang punya kesempatan hidup yang masih panjang dan lebih lama untuk sampai di garis finish kehidupan. Tapi apakah kita akan hidup seperti ini saja? Hidup bebas, tidak membatasi, tidak terkontrol dengan baik. Masalah dilalui dengan sejalan-jalannya aja. Lalu bagaimana tanggung jawab kita untuk orang lain? Bagaimana hak-hak orang lain dari diri kita? Kapan itu akan terrealisasikan? Salah satu fungsi Allah memberikan kelebihan pada seseorang agar dia itu dapat membawa orang lain bersamanya. Maka mulailah memikirkan umat ini. Kita pikirkan sampai menjadi kegelisahan dan energi pendorong untuk menuju kejayaan. Segera selesai di urusan pribadi kita, lalu pikirkan orang lain. Karena kebesaran seseorang itu tergantung apa yang dia galaukan, apa yang dia gundahkan, dan apa yang dia pikirkan. Pertama-tama selesaikan dulu urusan pribadi kita. Jangan terlalu galau dengan takdir kehidupan kita saat ini. Percaya, tidak perlu khawatir. Kepada dokter saja kita nurut, karena kita tidak tahu menau mengenai penyakit. Apalagi pada takdir Allah yang pastinya adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang paling tahu tentang hambanya. Kemudian jika ada suatu hal yang tidak penting, segera tinggalkan. Jangan jadikan sebagai kegalauan. Terus bergerak. Jangan biarkan masalah sepele menguras waktu kita. Cepat selesaikan urusan pribadi itu. Jangan biarkan kita malas, futur. Muda bukan berarti bebas. Kita harus punya visi misi untuk generasi. Janganlah kerjaan tiap hari, searching, scroll gak jelas, maraton film berhari-hari. Buang-buang waktu. Pasti kita akan puas jika kita bisa menjadi pemuda yang besar. Lalu bagaimana bisa menjadi pemuda yang besar jika waktu kita sering tersita untuk hal-hal yang sia-sia? Hal simpel yang dapat mengurangi kita dari hal-hal yang kurang berfaedah, kurang membuat produktif, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ada nasihat dari para guru terdahulu, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Kemudian para murid guru tersebut membaca Al-Quran 3 juz per hari, sampai 10 juz per hari, dan urusannya pun semakin mudah. Karena Allah yang mengurus semua urusannya, waktu pun semakin berkah. Keberkahan waktu yaitu dapat melakukan banyak hal dalam waktu sedikit. Itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif dan hidup pun menjadi efektif. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan, membuka kesempatan untuk amal soleh berikutnya. Kembali lagi, bagaimana bisa memiliki kegundahan yang besar jika yang sering digalaukan adalah hal sepele,
dan pelarian kegalauannya adalah hal yang tidak bermanfaat. Video-video gak jelas, berdiam diri gak jelas, begadang gak jelas. Ini bukan masalah suka atau benci, golongan anti video atau film-film, bukan. Tapi kini kita sadar ada hal yang harus dipikirkan, yaitu tentang menyelamatkan generasi ini dari serangan pemikiran yang begitu jahat, pemikiran yang ingin menjauhkan kita dari Al-Quran. Kita perlu memperbaiki produktivitas kita, dimulai dari meninggalkan hal yang sia-sia. Kebahagiaan semu itu, alternatifnya adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan demikian, kita akan memperoleh satu langkah menuju pemuda-pemudi dambaan bersama Al-Quran. Kalau masih menunggu waktu kosong untuk Al-Quran, siap-siap aja dikasih kosong juga sama Al-Quran. Sebaliknya, jika sudah bisa mengkosong-kosongkan waktu untuk Al-Quran, Allah akan limpahkan keberkahan pada waktunya.